Proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali menjadi sorotan. Kali ini, sorotannya tertuju pada gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald, yang masuk daftar pemain naturalisasi PSSI. Namun, muncul pertanyaan besar, apakah FIFA akan menghalangi langkah PSSI karena Jairo pernah membela timnas Belanda di 3 laga resmi? Mari kita bahas lebih dalam. Proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali menjadi sorotan. Kali ini, sorotannya tertuju pada gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald, yang masuk daftar pemain naturalisasi PSSI. Namun, muncul pertanyaan besar, apakah FIFA akan menghalangi langkah PSSI karena Jairo pernah membela timnas Belanda di 3 laga resmi? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa proses naturalisasi Jairo masih berjalan. Berbeda dengan Ole Romeni yang tinggal menunggu pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, Jairo harus melewati beberapa tahap lagi. Jika semuanya berjalan lancar, keduanya diharapkan bisa memperkuat Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, publik bertanya-tanya soal regulasi FIFA. Apakah Jairo Riedewald yang pernah membela Belanda bisa berseragam merah putih? Mengacu pada pasal 9.c FIFA yang terbit pada 2021, pemain diperbolehkan pindah asosiasi asal belum bermain lebih dari 3 laga tipe A di level senior dan usianya di bawah 21 tahun saat tampil. Fakta bahwa Jairo tampil untuk Belanda saat berusia 18 tahun membuka peluang besar baginya untuk memperkuat timnas Indonesia. Di sisi lain, posisi penjaga gawang timnas Indonesia juga menarik untuk dibahas. Ada kemungkinan Patrick bisa berubah pikiran, walaupun dia menitik beratkan pemain yang punya menit bermain banyak di klub. Tapi pengecualian untuk Cyrus. Walaupun Margono saat ini tak memiliki klub yang otomatis berpengaruh ke dalam menit bermainnya, tapi posisi yang dimainkan olehnya sangat krusial. Sebab, Cyrus merupakan penjaga gawang dengan postur badan yang ideal 190 cm. Dan ia sangat cocok apabila dijadikan pelapis dari kiper utama, Martin Paes. Karena di timnas sendiri, mereka hanya memiliki satu kiper inti yang selalu menjadi andalan di bawah mistar gawang. Sejak era kepelatihan STE, Martin Paes selalu menjadi penjaga gawang yang paling diandalkan. Paes sendiri dipercaya untuk membela Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia. Lalu, di era kepelatihan yang baru, yakni di tangan Kluivert, Paes tetap berpotensi menjadi penjaga gawang andalan, mengingat menit bermainnya bersama klub FC Dallas yang oke. Namun, jika kemungkinan terburuk seperti Martin mengalami cedera, tentu akan ada pengganti yang kurang lebih harus sama seperti dengan Martin. Dan, Cyrus bisa saja menjadi solusi, mengingat dia memiliki postur tinggi badan yang hampir sama tingginya dengan Paes. Belum lagi soal perawakannya juga, Margono bisa dibilang sangat pas sebagai kiper pelapis untuk suatu tim nasional apabila benar bisa dimainkan. Soalnya, Cyrus sendiri sudah memiliki kewarganegaraan Indonesia, usai dirinya meninggalkan kewarganegaraan yang lama, yaitu Amerika Serikat. Dia sendiri secara sukarela mengganti kewarganegaraan, mengingat dia ingin sekali untuk bisa bergabung dan menjadi bagian daripada skuad Garuda. Sejak zaman Shin Taeyong, Cyrus Margono sudah resmi mengantongi kewarganegaraan WNI. Namun, dia sendiri belum kunjung dipanggil membela timnas. Besar harapan dengan adanya pelatih baru, seperti Patrick Kluivert, Margono setidaknya dapat peluang untuk mencicipi seragam merah putih timnas. Cyrus layaknya suatu talenta yang diabaikan, mungkin apabila dia terus diasah kemampuannya, tentu dia akan menjelma menjadi kiper yang hebat. Dan peluang itu terbuka dengan hadirnya Kluivert. Diyakini pelatih anyar timnas ini akan membawa asisten pelatih khusus untuk penjaga gawang. Apabila Kluivert jadi membawa pelatih kiper baru, rasa-rasanya Cyrus Margono bisa punya peluang untuk pertama kalinya merasakan dipanggil untuk membela skuad Garuda. Walaupun dia sekarang kini tidak memiliki klub usai habis kontrak di Panathinaikos B, hal tersebut tak jadi soal apabila ingin menjadikan Margono sebagai kiper pelapis dari Paes. Dengan potensi hadirnya Jairo Riedewald di lini tengah dan Cyrus Margono di bawah mistar, timnas Indonesia memiliki peluang besar tampil lebih solid di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 25 Maret 2025 dan melawan Bahrain di SUGBK akan menjadi ujian penting. Kini, semua mata tertuju pada PSSI dan pelatih Patrick Kluivert. Akankah strategi naturalisasi ini membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi di pentas dunia? Atau justru akan menjadi sandungan baru? Yang pasti, harapan supporter Garuda semakin membara, menanti kejutan dari skuad merah putih.